Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Naam, alhamdulillah wa fillah rahimakumullah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah pada malam hari ini. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita dalam kitab Fadlul Islam, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih. Nah, kita masih dalam bagian yang ketiga tentang tafsirul Islam. Tafsir Islam. Setelah sebelumnya bab Fadlul Islam wa wujubu dukhuli fil Islam. Kemudian sekarang tafsir al-Islam. Dan sudah kita sebutkan beberapa dalil yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taji'ul a'malu yaumal qiyamah fataji'us salatu fataqulu ya Rabb ana as-salah fayaqulu innaki ala khair. Fataji'us sadaqah fataqulu ya Rabb ana as-sadaqah fayaqulu innaki ala khair. Tsumma yaji'us siyam fayaqulu ya Rabb ana as-siyam fayaqul innaka ala khair. Tsumma taji'ul a'malu ala dhalik, yakni al-amal ghairul lati dzukirat qablaha, amalan-amalan yang lain. Fayaqulullahu azza wa jal innaki ala khair. Thumma yaji'ul Islam fayaqulu ya Rabbi antas salam wa anal Islam. Fayaqulullahu azza wa jal innaka ala khairin bikal yawm akhudhu wa bika u'ti. Faqala Allahu fi kitabihi wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Rawahu Ahmad. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama dari sisi sanad. Hadis Abu Hurairah yang pertama dari rawinya yang bernama Abbad Ibnu Rashid. Ini diperselisihkan. Sebagian menganggapnya dia rawi yang siqah dan sebagian melemahkannya. Yang kedua, hadis ini dari Al-Hasan kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ulama berselisih tentang apakah
Al-Hasan ini mendengar dari Abu Hurairah. Sebagian besar ulama menganggap bahwa Al-Hasan tidak mendengar hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ala kulli hal hadis ini ya, dijadikan dalil oleh Syekh rahimahullah sebagai dalil atau sebagai salah satu di antara beberapa dalil yang beliau sebutkan tentang tafsir Islam. Jadi kalau bab sebelumnya tentang wajibnya masuk Islam, ya, wajibnya masuk Islam akan tertolak termasuk ayat yang disebutkan dari hadis ini tidak diterima selain Islam. Tidak boleh beragama selain Islam. Nah, yang diinginkan dari bab berikutnya tentang tafsir Islam, bahwa Islam itu ada amalan zahir, ada amalan batin. Ya. Amalan batin itu umumnya diungkapkan dengan bahasa iman, rukun iman. Amalan zahir, rukun Islam. Nah, dari rukun Islam itu muncul amalan-amalan yang lain yang bukan merupakan rukun, tapi dia bagian dari Islam. Ya, dia bagian dari Islam. Ya, sehingga ketika dikatakan tafsir Islam, sebagian Muslim pasti punya kekurangan dalam mengamalkan Islam. Ya. Bahkan mungkin sebagian dari rukun itu sendiri. Apakah dikatakan dia bukan Muslim? Paham urutannya ya? Jadi wajib masuk Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi dan para sahabat. Allah tidak terima selain daripada Islam. Nah, sekarang dijelaskan Islam yang mana yang dimaksud. Yang tidak boleh beragama selain daripada Islam. Islam ini luas. Apakah ketika ada sebagian amalannya tidak dikerjakan, maka dia bukan Muslim? Apa maksudnya? Apakah kalau dia Muslim harus mengerjakan semua dari Islam itu? Itu idealnya. Tapi ketika ada yang dia tinggalkan, ada yang dia langgar, apakah dia masih Muslim? Ya, jawabnya iya. Dia masih Muslim. Kecuali dia melakukan amalan-amalan yang membatalkan Islamnya. Ya. Maka hadis tadi ya, perhatikan. Nanti pada hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal-amal itu datang. Amal-amal ini bagian dari Islam.
Maka yang pertama datang salat. Ya Rabb, anas salah. Jadi seakan-akan salat ini menginginkan dialah sebagai ukuran Islamnya orang ini. Paham maksudnya? Saya ini salatnya si fulan. Jadikanlah saya ukuran orang ini Islamnya. Salat. Ya mungkin bisa dianalogikan kalau mau paham lebih mudah. Mungkin 90% di sini misalnya santri Jannatul Firdaus. Datang si fulan. Sayalah santri Jannatul Firdaus. Sayalah jadikan ukuran Jannatul Firdaus. Paham? Dia mau sebagai. Dia mau sebagai. Yang lainnya tutup mata. Saya yang dilihat. Ya, jadi begitu nanti pada hari kiamat. Amalan itu berlomba menginginkan dirinya sebagai. Maka apa jawaban Allah? Innaki ala khair. Kamu salat, wahai salat, ala khair. Allah tidak katakan, tidak. Bukan. Jangan begitu. Tapi karena dia bagian dari Islam, dia juga nanti mempengaruhi Islamnya seseorang, ya maka ada bagiannya dari Islam. Makanya Allah menjawab, innaka ala khair. Nah, ya salat bisa salat wajib, bisa salat sunnah. Kemudian datang sedekah, zakat. Ya, bisa yang wajib, bisa yang sunnah. Datang juga mengatakan, ya Rabb, saya ini sedekah. Jadikanlah saya ukuran Islamnya seseorang. Ya, apa jawaban Allah? Sama tadi. Innaki ala khair. Kemudian datang lagi puasa. Ya Allah, ya Rabb, anas siyam. Wa yaqulu innaka ala khair. Kemudian datang lagi amalan-amalan yang lain. Tidak disebutkan, tapi kan banyak amalan. Allah jawabannya sama. Innaka ala khair. Summa yaji'ul Islam. Kemudian datang Islam. Islamlah yang mencakup semua yang datang tadi. Saya Islam, saya salat, saya puasa, saya sedekah. Dan amalan-amalan yang lain. Sayalah Islam. Ya Rabb, antas salamu anal Islam. Ya. Sebelum kita lanjut, maka ini menunjukkan bahwa amalan itu, sebagaimana yang kita ketahui, kalau seseorang itu sudah meninggal, yattabi'ul mayyit salasun. Yarji'u isnani wa yabqa wahid. Jadi yang mengikuti jenazah kalau dikubur itu 3 golongan. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Yarji'u isnan, kembali keluarganya ahluhu wa maluhu. Yang tinggal hanya 1. Wa yabqa wahid wa huwa amaluhu. Maka sesuai dengan makna hadis ini,
bahwa nanti yang paling sayang dan tidak mau berpisah dengan kita itu adalah amal kita. Bukan saudara kita, bukan istri kita, apalagi pacar. Bukan tetangga kita, apalagi yang bukan tetangga. Bukan sahabat kita bagaimanapun akrabnya. Yang menemani kita di alam kubur dan nanti berlomba membela kita, itu adalah amal kita. Ya. Karena itu semua amal itu datang kepada Allah, membanggakan dirinya di hadapan Allah. Ya Allah, ya Rabb, saya amalnya si fulan, salatnya si fulan. Jadi seakan-akan semua amal itu ingin memberikan syafaat kepada yang beramal dengannya. Atau ingin menjadi ukuran keislaman orangnya. Ya, berarti yang mencintai kita, yang menyayangi kita adalah amal-amal kita. Yang menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah adalah amal-amal kita. Makanya jangan sibuk mengurusi amal-amalnya orang lain. Ya boleh pada saat tertentu ketika ada maslahatnya. Tapi kalau tidak ada, ya tidak ada gunanya kita urusi. Karena nanti yang mengurusi kita di hari kemudian amal-amal kita, bukan amal orang lain. Ya, bukan amal-amal orang lain, tapi amal-amal kita sendiri. Nah, dan kadang-kadang ya kehidupan kita sekarang selalu kita dididik, dipengaruhi untuk selalu mengurusi amalnya orang lain. Apalagi amalnya pemerintah. Paling banyak yang urus. Padahal kalau diserahkan tidak bisa dia urus. Ya jadi uruslah baik-baik. Ya amalmu masing-masing. Karena kalau kamu baik, tetanggamu baik, lingkunganmu baik, maka kampungmu baik. Ya. Jadi seakan-akan ketika Allah gambarkan amal-amal itu datang, ingin membela, ingin menyayangi, ingin sebagai dari yang melakukan amal itu, maka itu tanda bahwa dia akan selamat. Tapi nanti ada orang yang tidak ada yang datang. Salatnya tidak ada, puasanya bolong-bolong, sedekahnya, zakatnya tidak tahu kapan dia bayar, maka pada hari kiamat tidak ada yang datang. Ya, seperti orang yang mau pesta, disebarkan undangan, tidak ada yang datang. Kenapa? Karena kalau orang pesta dia tidak pernah datang. Iya kan?
Jadi kalau digambarkan seperti itu, ibadah itu pestanya orang mukmin. Ya, maka seringlah datang ke pesta. Pestanya orang mukmin ibadah. Supaya nanti ada waktunya, ya kamu yang berpesta, dia juga yang datang. Kalau di dunia ini selalu mendatangi panggilan. Ya makanya kan dipanggil hayya 'alas shalah. Pernah berhenti? Diganti? Sudah tutup sholat. Nah, nanti ditutup kalau mati. Jadi kita selalu datang. Sampai datang ajal menjemput. Nanti setelah itu selesai, baru nanti apa yang kita lakukan itu yang datang. Dibalik. Orang mengatakan apa yang kamu tanam, itu yang kamu panen. Yang kedua, sebelum kita lanjut, ya, sini ada adab yang sangat bagus, ya, bahwa ketika ada, ya, seseorang yang membanggakan diri, ya, walaupun dia punya sesuatu yang bisa dibanggakan, tetapi kalau dia bukan sebagai, bukan ukuran, ya jawabannya begitu. Kalau datang dia mengatakan jadikan saya ukuran, jangan dijawab kamu bukan. Jangan juga dijawab kamu ukurannya. Tapi kalau dia punya kebaikan, dijawab saja innaki ala khair. Kamu punya kebaikan. Ya, kamu punya kebaikan. Misalnya mau dipilih siapa yang jadi ketua santri. Ya kan biasa banyak orang datang menawarkan diri. Pilih saya Ustaz. Saya begini. Kalau ada begininya betul tapi tidak memenuhi standar, katakan saja, oh ya kamu baik. Nanti kita lihat. Jangan dikatakan, tidak cocok kamu. Kamu itu terlalu begini. Nah, bilang saja ada kebaikanmu. Tidak perlu dijawab apa yang dia inginkan. Ya, tidak perlu dijawab apa yang dia mau. Ya, sama dengan amal-amal tadi. Semuanya datang dan semuanya dijawab dengan jawaban yang sama. Innaki ala khair. Tapi ketika datang Islam yang mengumpulkan semua amalan-amalan itu, baru diterima. Berarti Islam itu dinilai secara keseluruhan. Dan inilah yang terjadi pada sebagian kaum muslimin sekarang. Sebagian kaum muslimin itu ingin menampakkan Islamnya dari sisi tertentu. Misalnya salatnya. Salatnya betul tidak pernah terlambat. Tapi korupsinya jalan terus. Ya Indonesia kan begitu. Puasanya jalan terus. Tapi judulnya juga jalan terus. Bahkan ada yang melambangkan zikirnya jalan terus. Kadang sholat berjamaahnya enggak.
Apalagi sekarang umrohnya jalan terus. Nah, tapi yang lainnya belum tentu jalan. Ya, seakan-akan inilah lambang Islam. Bagian-bagian dari Islam. Betul, itu bagian dari Islam. Tapi itu tidak menggambarkan Islam secara utuh. Ya, jadi Syekh menginginkan kalau orang membaca kitabnya ini, makanya disebut kitab ini kitab manhaj dan dakwah. Yang mendakwakan Islam itu mendakwakan semuanya, semampunya. Walaupun diprioritaskan, didahulukan misalnya dakwah kepada tauhid, ya tapi tidak boleh disepelekan mengajarkan salat, mengajarkan puasa, mengajarkan zuhud, ya, mengajarkan adab-adab, ya, mengajarkan hubungan suami istri, ya, mengajarkan taharah dan sebagainya. Semuanya harus didakwakan dan diajarkan. Ekonomi, jual beli, segala macam. Itulah Islam. Itulah tafsir Islam. Bukan bagian-bagian saja. Ya, makanya Allah mengatakan bikal yaum akhud wa bika uti. Hari ini wahai Islam, kamulah yang jadikan saya ukuran. Akhud. Ukuranmu yang melanggar, yang menyimpang, yang perlu dihukum, kamu. Bukan salat saja. Bukan puasa saja. Bukan sedekah saja. Tapi semuanya. Ya, demikian juga wabika uti. Ya, siapa yang saya ingin beri, siapa yang saya ingin muliakan, siapa yang ingin saya naikkan derajatnya, dengan Islam. Bukan dengan bagian-bagian dari Islam. Ya. Kenapa itu jadi ukuran? Ya, kembali kepada ayat tadi, wa may yabtaghi ghairal Islam. Bukan dikatakan wa may yabtaghi ghairas shalah. Wa may yabtaghi ghairas sadaqah. Atau wa may yabtaghi ghairas siyam. Dah. Tapi wa may yabtaghi ghairal Islam. Berarti Islam semuanya. Jadi kalau ada orang yang kurang dari bagian-bagian dari Islam tadi, ya itu nanti dikumpul semuanya. Baru dinilai. Walaupun kurang, tapi kalau masih dalam koridor Islam, dia Islam. Dia Islam. Dia mulia. Walaupun kadarnya mungkin kurang. Dia tinggi derajatnya walaupun mungkin tidak terlalu tinggi karena ada kekurangan-kekurangannya pada bagian-bagian dari Islam. Nah, ya makanya kewajiban itu sedikit. Ya, sebagaimana dalam pertemuan yang lalu. Kalau ingin orang naik derajatnya, ya harus ditambah dengan amalan-amalan yang sunnah. Ya, amalan-amalan yang sunnah. Tidak boleh, apalagi penuntut ilmu hanya mencukupkan diri dengan yang wajib saja. Nah, taji'ul a'mal. Datang amal. Amal, hakikatnya amal salat. Walaupun sebagian ulama mengatakan yang datang itu adalah pahala atau ganjaran salat. Tapi yang sahih adalah salat itu yang datang. Bagaimana kefiatnya, bagaimana nanti salatnya bertahun-tahun dikumpul datang.
itu perkara yang gaib. Ya, itu perkara yang gaib. Hanya Allah yang tahu kefiatnya, bagaimana datangnya dan seterusnya. Jadi ketika dikatakan wa may yabtaghi ghairal Islam, ini mencakup selain Muslim tidak diterima. Bisa juga mencakup yang Muslim. Siapa yang mencari selain Islam walaupun dia Muslim. Karena banyak di kalangan kaum muslimin mengamalkan yang bukan Islam. Atau tidak sesuai dengan tuntunan kitab dan sunnah. Tapi dia Muslim. Maka amalnya yang tidak sesuai dengan kitab dan sunnah itu tidak diterima. Amin. Ya, tidak diterima. Bukan Islamnya tidak diterima. Tapi amalnya yang tidak sesuai dengan Islam itu tidak diterima. Ya, ini penting untuk berdakwah ya. Karena banyak orang ketika berdakwah, ketika dilihat orang banyak bid'ahnya sudah. Pokoknya enggak. Wala kalam, wala salam, wala ta'lim, wala syai'. Itu keliru. Islam ini adalah agama dakwah. Kalau dia menyimpang, yang tidak diterima oleh Allah adalah penyimpangannya. Maka kalau kamu berdakwah, tahu yang benar, tahu yang sunnah, ajarkan kepada kaum muslimin yang sesuai dengan sunnah. Kalau nanti tidak mau terima ya, itu mungkin ada prosesnya baru wala salam wala kalam. Tapi kadang-kadang kan belum ada apa-apa, tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara. Kenapa tidak mau ketemu si bulan? Ahlul bidah. Ya, padahal mungkin orang ini tidak pernah tahu. Yang sampai kepadanya, ya apa yang turun-temurun di kampungnya dari bapaknya. Ya mungkin termasuk bapak kita. Bahkan mungkin termasuk kita juga begitu dulu. Kapan kamu berubah? Setelah kamu belajar. Maka harusnya kamu bisa merubah orang juga dengan belajar. Jangan langsung diboikot. Ya siapa yang mau mengajari kalau semua orang diboikot? Kapan sampai dakwah ini kalau semua orang diboikot? Itulah namanya dakwah. Ya. Didakwahi manusia, termasuk kaum muslimin didakwahi. Ditegakkan hujjah. Nah, jadi tujuannya dakwah itu, sebagaimana tadi hadis, amal-amal itu ya menyelamatkan orang yang mengamalkannya. Jadi tujuan kita mendakwai manusia supaya kita selamat. Jadi walaupun kita berdakwah, kalau tidak beramal tidak selamat. Karena hadis tidak mengatakan taji'u ulumuhu. Tapi taji'u a'maluhu. Perhatikan. Jadi pada hari kiamat tidak datang, dikatakan yang datang itu ilmunya. Menyelamatkannya bukan. Ilmu tajwidnya, ilmu tauhidnya, ilmu fikihnya, ilmu ininya enggak. Tapi yang datang a'maluhu. Karena ilmu itu wasilah, tujuannya adalah beramal. Ya makanya kan sudah sering diulang-ulang, orang yang tidak beramal dengan ilmunya nanti menjadi bumerang baginya. Ya, makanya harus tadi mengatakan taji'u a'maluhu. Yang datang adalah amalnya. Jadi mengajari manusia supaya manusia itu selamat. Mendakwai manusia supaya kita ini yang berdakwah selamat dan orang yang didakwai itu selamat. Jadi bisa dibayangkan kalau orang itu ditinggalkan, selamat atau tidak?
Kalau orang mau tenggelam, dibiarkan atau diselamatkan? Ya, diselamatkan. Tenggelam dalam kesyirikan, tenggelam dalam bid'ah, tenggelam dalam maksiat, diselamatkan. Didakwai supaya dia beramal. Supaya selamat dari ketenggelamannya tadi. Nah, kalau di air mungkin diberi pelampung, diberi apa, diberi apa, macam-macam. Ya demikian juga orang yang melakukan kesyirikan. Bagaimana caranya? Itulah gunanya kita belajar. Seperti bengkel. Tidak selalu teori itu persis sama dengan di lapangan. Kalau teorinya 3 kali diputar lepas bautnya. Kalau di lapangan kadang enggak. 100 kali diputar enggak mau. Maka digunakan akalnya. Oh mungkin ada yang ditindis, ada yang dipegang. Bagaimana caranya supaya bautnya lepas? Ya kan begitu. Nah. Jadi orang belajar itu untuk akalnya berkembang. Makanya teori itu banyak bedanya dengan praktek. Asalkan jangan teori itu tidak ada hubungannya dengan praktek. Nah, asal jangan keluar. Nah, tapi mengakalinya supaya selamat, supaya selesai pekerjaannya, ya itulah gunanya belajar. Ya belajar. Makanya para ulama menulis isinya sama. Tapi cara penulisannya kan berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Sebagaimana kesyirikan itu hakikatnya sama, tapi kadang lahirnya berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Itulah namanya berdakwah. Makanya orang harus belajar. Ya. Baik. Ya jadi semua harus didakwakan. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa dakwah Wahabi atau dakwah apakah itu hanya berdakwah kepada tauhid. Tidak. Karena Islam bukan tauhid saja. Tapi Islam ya semuanya. Dari kitab dan sunnah ya itulah Islam. Semuanya harus didakwakan sesuai dengan kemampuan. Ya, walaupun prioritasnya berbeda-beda. Baik. Yang berikutnya ya. Wa fis sahih anna Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Rawahu Ahmad. Bahkan ini dalam Sahih Muslim ya. Man amila man. Siapa saja. Amila amalan. Ya, amal apapun. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ya, sebagian ulama mengatakan hadis ini mizan amal al-zahir. Ukuran amalan yang zahir. Harus ada amruna, harus ada petunjuk. Sama dengan hadis man ahdasa fi amrina ma laysa minhu fahuwa raddun. Dan sama dengan ayat tadi wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min. Jadi dia muslim tapi mengamalkan amalan yang tidak sesuai dengan Islam. Maka falay yuqbala min. Fahuwa raddun. Jadi semua amalan baik dalam akidah
baik dalam fikih, ya, baik dalam muamalah, baik dalam jual beli misalnya, baik dalam pernikahan. Kalau tidak ada petunjuknya, perintahnya, maka amalan itu tertolak. Jadi bid'ah itu tidak mencakup hanya bid'ah dalam amalan, tapi ada juga bid'ah dalam keyakinan. Bahkan pembahasan yang paling panjang lebar dan paling panjang pembahasannya, ya bid'ah tentang keyakinan. Ya, bid'ah tentang keyakinan. Kalau dalam fikih, ya kadang banyak keluasan. Ya, banyak keluasan. Tapi dalam keyakinan enggak. Iya. Karena itu dikatakan bid'ah dari habis waktu. Nah, Bapak sedikit. Ya, bid'ah dari sisi jenisnya itu lebih berbahaya dan lebih tinggi derajat kerusakannya, dosanya dibandingkan dengan dosa dan maksiat. Dari sisi jenisnya kalau disebut bid'ah. Sama kalau dikatakan jenis laki-laki itu lebih kuat daripada jenis perempuan. Tapi kan tidak semua perempuan, bahkan ada sebagian perempuan lebih kuat daripada laki-laki. Paham? Tapi jenisnya. Nah. Ya, jadi misalnya semua bid'ah itu jenis bid'ah lebih berbahaya, lebih jelek daripada dosa-dosa. Tetapi tidak otomatis, bahkan ada ya dosa-dosa itu lebih berbahaya daripada bid'ah. Ya, sesuai dengan kadarnya nanti masing-masing. Karena kadang-kadang orang bersikap begitu, oh di situ ada bid'ah. Apa bid'ahnya? Kunut. Kenapa tidak mau sholat? Di sana kunut. Nah. Kenapa kalau kunut? Bid'ah itu kan lebih berbahaya daripada maksiat. Di sana kunut, saya lebih suka sholat di situ. Di situ suka minum-minum, ada. Biar mi. Kenapa? Karena bid'ah lebih berbahaya daripada minum-minum. Ya tidak mesti selalu begitu ukurannya. Ya karena bid'ah juga bertingkat-tingkat, berjenis-jenis. Sebagaimana dosa dan maksiat, ya juga seperti itu. Itulah pentingnya ya ilmu. Ya, ilmu. Kadang kita heran ulama bermuamalah pada perkara yang mirip tapi berbeda perlakuannya. Ya, berbeda perlakuannya. Ya karena ada ilmunya yang berbeda dalam penerapannya. Ya. Taib. Jadi dosa umumnya karena syahwat, bid'ah umumnya karena syubhat. Walaupun juga masuk kadang-kadang pada ya syahwat. Jadi kesimpulannya yang hadis ini, ya, karena ini sudah berulang-ulang juga kita sebut, bahwa Syekh menginginkan di sini bahwa Islam itu harus menjelaskan, ya ketika menafsirkan tentang Islam, harus menjelaskan tentang bid'ah.
Ya, bid'ah. Karena bid'ah itu menyelisihi Islam. Bid'ah menyelisihi Islam. Tidak boleh ditinggalkan dengan alasan persatuan, tidak enak, begini dan sebagainya. Karena Nabi yang menyebut. Ya, cuma tidak boleh serampangan menghukumi bid'ah dan pelakunya. Tapi kalau menjelaskannya itu wajib. Pahami ya? Beda menjelaskan dengan menghukumi. Jadi kadang-kadang tidak perlu kita menghukumi. Tapi kita menjelaskan ini menyelisihi kitab dan sunnah. Apakah masuk kategori bid'ah? Kadang-kadang urusannya ulama. Tapi ini menyelisihi kitab dan sunnah. Karena tidak semua yang menyelisih itu bisa dikategorikan bid'ah. Ya, perlu belajar lebih lanjut. Jadi saya kira itu ya untuk pertemuan kita hari ini tentang tafsir Islam. Ya, selesai, nanti masuk pada bab berikutnya, bab wujubul istighna bi mutaba'atil kitab an kulli ma siwah. Ini penjelasan penguat dari yang sebelumnya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.